Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ونسألك اللهم بصفاتك العلى نسألك اللهم أن توفقنا وأن تسددنا وأن تهدينا إلى سواء الصراط اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإيمانا يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberi kemudahan, diberi keluangan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji ilmu, untuk mendengarkan firman-firman Allah Azza wa Jalla, untuk mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan sesuatu yang memotivasi kita, mendorong kita untuk terus beramal, meningkatkan ketakwaan, menyempurnakan iman. Dan inilah tujuan dari kajian ilmu. Tujuan dari pertemuan yang terikat dengan ikatan ilmu adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati." Seseorang yang mengikuti, yang menjalani, yang menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla pula akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka tujuan dari menuntut ilmu, dari mengkaji ilmu adalah agar kita dimudahkan menuju surga. Agar dimudahkan menuju surga, maka kajilah ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita beramal. Karena dengan ilmu kita termotivasi untuk beramal. Karena dengan ilmu kita istiqamah dalam beramal. Karena dengan ilmu kita mudah membedakan antara kebaikan dan keburukan. Karena dengan ilmu kita mengetahui tingkatan-tingkatan amal mana yang harusnya diraih lebih dahulu ketimbang yang setelahnya. Makanya kita sebagai umat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Karena kita beragama itu perlu ilmu. Karena kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikatnya, dan seluruh kewajiban-kewajiban yang kita jalani sebagai seorang beriman membutuhkan ilmu. Kita Allah selamatkan, Allah menyelamatkan kita dari bencana yang Allah tetapkan kepada orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani Allah tetapkan mereka untuk tersesat karena tidak memiliki ilmu. Orang-orang Yahudi Allah tetapkan mereka untuk tersesat karena mereka tidak mengamalkan dari ilmu. Sedangkan kita itu suatu umat
yang berilmu dan mengamalkan. Sehingga kalau kita tidak memiliki ilmu kemudian semangat beramal, atau kita memiliki ilmu tapi tidak memiliki semangat beramal, maka sebagai umat kita masih belum sempurna. Sebagai bagian dari umat kita masih belum sempurna. Makanya sehingga dengan duduk kita di majlis ini, kita harapannya adalah menambah ilmu kita, menambah amal kita. Kenapa? Karena memang pada akhirnya kehidupan ini akan berakhir, akan berujung pada satu akhir, di mana pada akhirnya setiap diri kita akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang diketahuinya dan apa yang dilakukannya. Makanya kita ini sekarang di dunia ini sedang mempersiapkan jawaban-jawaban dari soal-soal yang Allah Azza wa Jalla akan berikan di hari akhir. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, untuk menjawab proses hisab dan perhitungan, itu kita perlu ilmu. Disinilah kita mulai belajar, disinilah kita mulai duduk di majlis, disinilah kita termotivasi untuk hadir. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat bagaimana seorang sahabat yang mulia, seorang murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya dalam satu pertanyaan, dijawab, tanya lagi, dijawab, tanya lagi, dijawab, sampai terus berulang pertanyaannya. Jadi Rasulullah SAW menjawab satu pertanyaan, mengajukan pertanyaan lagi, dijawab lagi, mengajukan pertanyaan lagi. Kenapa? Karena di sini posisinya ia sedang membutuhkan ilmu, yang mana mungkin dari jawaban-jawaban Rasulullah SAW ada amal yang menghasilkan kedekatan diri kepada Allah dan memudahkannya menuju surga. Ini adalah kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kita mengetahui Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang berasal dari Bani Ghifar. Keluarganya, kabilahnya ini terkenal dengan kabilah yang berontak, kabilah yang tidak bisa ditundukkan. Kenapa? Karena mereka ini aktivitasnya, pekerjaannya merampok. Tiba-tiba Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah mendengar adanya seorang yang mengaku sebagai nabi, yaitu Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Ketika beliau mendengar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, maka mengutuskan saudaranya, diutuslah saudaranya untuk mencari tahu. Setelah mencari tahu, mendapat jawaban, diberikan jawabannya tidak memuaskan bagi Abu Dzar. Maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ardhah datang dengan sendiri dan menemui seorang manusia yang termulia, yaitu Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Disinilah Abu Dzar belajar, disinilah Abu Dzar masuk Islam, disinilah Abu Dzar menggali ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ardhah diajukan. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya dari hadisnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ardhah. Qala, ia menceritakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Qala qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, madza yunajjil 'abda minan nar? Perkara apa yang menyelamatkan seorang hamba dari neraka? Perkara apa yang menyelamatkan seorang hamba dari neraka? Abu Dzar masuk Islam, mengenal bagaimana cara beragama, bagaimana tata cara sholat dan seterusnya. Tapi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ardhah masih belum puas.
Jangan-jangan ada di sana amalan-amalan yang benar-benar mampu menyelamatkan seorang hamba itu dari neraka. Maka Abu Dzar bertanya, "Madza yunajjil 'abd minan nar?" Perkara apa yang menyelamatkan seorang hamba dari neraka? Karena kita mengetahui apabila kita membaca firman Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya." Di surat Maryam Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in minkum illa wariduha," dan setiap dari kalian akan mendatanginya. Mendatangi apa? Neraka. Setiap dari hamba Allah yang beriman ataupun yang kafir pasti akan melalui neraka. Kenapa? Maka para ulama menjelaskan, karena memang siapapun yang akan masuk surga itu harus melewati jembatan Sirat. Dan posisi jembatan ini terbentang pas di atas neraka. Sehingga siapapun hamba Allah Azza wa Jalla, sekalipun ia akan masuk ke dalam surga Allah, maka akan melalui sirat yang itu pas bertepatan di tengah-tengah neraka. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan setiap kalian akan melaluinya, melewatinya. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, itu sudah menjadi ketetapan Rabbmu, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim tinggal di dalamnya. Sehingga Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, seorang sahabat yang mulia, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza yunajjil 'abd minan nar?" Perkara apa yang menyelamatkan seorang hamba dari neraka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala al-imanu billah." Modal awal, pondasi pertama, bekal yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Tanpa keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada manfaatnya seluruh amal kebaikan. Apakah ia seorang yang berbaik hati dengan tetangganya, berbaik hati dengan kawan kerabatnya, berbakti dengan kedua orang tuanya, banyak membantu dan menolong manusia, tapi ketika tidak ada keimanan di dalam dirinya, beriman kepada Allah, maka di sini tidak ada manfaatnya seluruh amal itu. Maka kata Rasulullah, al-imanu billah. Pertama kali kalau engkau ingin terselamatkan dari neraka, maka satu, al-imanu billah, berimanlah kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, cukup beriman kepada Allah, lalu beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang kita kenal sebagai seorang muslim, rukun iman yang 6. Maka apabila kita mengetahui rukun iman yang 6 itu sebenarnya kembali kepada satu hal, yaitu beriman kepada Allah. Rukun 6 itu, rukun iman yang 6 itu kembali kepada satu, al-imanu billah. Makanya tidak ada manfaatnya kita beriman kepada Rasul tapi tidak beriman kepada Allah. Nggak ada manfaatnya. Makanya kembali kepada satu rukun, yaitu al-imanu billah. Lalu kemudian ini sebagai pondasi awal, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ardhah kembali bertanya. Belum puas dengan jawaban Rasulullah. Lalu kata Abu Dzar, "Qultu ya Nabi Allah,
inna ma'al imani amala. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah bersamaan dengan keimanan ini ada amalan? Ada enggak amalan-amalan lain? Jadi Abu Dzar tidak mencukupkan dengan jawaban satu dari Rasulullah, tapi kembali bertanya. Karena bisa jadi dengan jawaban yang satu, nil imanu billah, orang mungkin menganggap yang penting di hatinya ada keimanan, sekalipun perbuatannya perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, tapi yang penting ada iman di hati. Dan ini ada di kalangan sebagian orang yang mengatakan demikian. Yang penting kita memiliki iman di hati, yang penting kita punya takwa di hati. Gimana ceritanya punya iman di hati dan takwa di hati, tapi perbuatannya jauh dari keimanan? Makanya Abu Dzar bertanya dan mempertegas, awa ma'al imani min amal, dalam riwayat lain, apakah bersama dengan iman itu ada amalan, atau cukup beriman aja? Cukup beriman aja selesai, atau ada amalan-amalan? Kira-kira apa yang akan dijawab Rasulullah SAW? Dan amalan apa yang akan ditunjukkan? Apakah salat, apakah puasa, apakah sedekah, atau apa? Kita nanti akan melihat bagaimana Rasulullah SAW menjawab jawaban Abu Dzar dengan amalan-amalan yang mungkin sebagian kita tidak menganggapnya atau meremehkannya. Rasulullah SAW tidak akan menyebutkan salat. Rasulullah SAW tidak akan menyebutkan puasa. Rasulullah SAW tidak akan menyebutkan sedekah. Semua itu amalan-amalan yang besar ini Rasulullah tidak sebutkan. Justru Rasulullah menyebutkan perkara-perkara yang tampaknya ringan, tapi ketika hal-hal yang ringan ini dimotivasi dengan iman, maka jadinya amalan ini menjadi besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Makanya jawaban Rasulullah SAW selanjutnya, qala yurdahu mimma razaqahullah. Yurdahu mimma razaqahullah. Kata Rasulullah, yurdahu itu memberi sesuatu yang sedikit, memberikan pemberian yang sedikit. Itu disebut dengan ar-radhu, pemberian yang sedikit. Rasulullah tidak mengatakan berinfak, bersedekah yang banyak. Enggak, kata Rasulullah, yurdahu mimma razaqahullah. Berilah pemberian yang sedikit yang Allah telah berikan rizki untukmu itu. Ada engkau diberi rizki oleh Allah, berikan sedikit saja, nggak perlu banyak, sedikit saja. Tapi ingat tadi, motivasi awalnya adalah al-imanu billah. Ketika motivasinya adalah imanu billah, sekalipun itu sedikit, tapi penuh dengan tunduk, penuh dengan ketergantungan kepada Allah, penuh dengan keimanan dan ketulusan dan keikhlasan, maka yang sedikit ini akan menjadi besar. Apalagi kalau yang diberi itu besar, tentu lebih besar lagi, kan begitu. Kalau yang sedikit aja bisa menjadi bermakna sekali menyelamatkan seorang hamba dari neraka, maka bagaimana yang besar? Sehingga Rasulullah mencontohkan yang sedikit, yurdahu mimma razaqahullah, memberikan yang sedikit dari apa-apa yang Allah telah berikan kepadanya, kepada hamba tadi. Baik, sudah selesai belum? Abu Dzar masih bertanya-tanya. Di dalam dirinya mungkin bertanya, kalau orang ini memang tidak punya harta, jadi gimana? Masa enggak ada solusi lain? Maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ardah bertanya lagi. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yardahu bih, atau ma yurdahu bih. Ya Rasulullah, andai kata, bagaimana pendapatmu kalau hamba tadi ini yang ingin selamat dari neraka tadi sudah punya iman kepada Allah, tapi tidak punya harta, fakir, yang sedikit pun nggak bisa dibagi karena dirinya membutuhkan, fakir, nggak memiliki apa-apa. Lihat Abu Dzar. Jadi beliau menggambarkan, dan ini radhiyallahu taala anhu ardah, betapa berjasanya beliau kepada umat ini. Karena Abu Dzar memberikan solusi-solusi yang lain dari pertanyaannya. Coba kalau Abu Dzar selesai bertanya, selesai, tidak ada solusi yang lain, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki harta? Gimana berbaginya?
Maka Abu Dzar, ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yurdahu bih. Andai kata orang yang tadi itu engkau katakan memberikan sedikit, ini orang fakir, enggak ada lagi yang diberi. Apa jawaban Rasulullah? Qala ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau dia seorang yang fakir, kalau ia seorang yang tidak memiliki harta, kata beliau apa? Ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Mengajak kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan. Ini tidak membutuhkan harta. Dalam banyak keadaan, mengajak manusia kepada kebaikan, menghalangi manusia dari keburukan, ini tidak banyak membutuhkan harta dalam beberapa keadaan. Tentu dalam keadaan yang lain, terkadang memerintahkan mengajak manusia kepada kebaikan itu perlu harta. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari keburukan itu tidak memberikan harta. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Enggak punya harta, kalau begitu kan masih punya lisan untuk berbicara. Allah berikan lisan ini untuk berbicara. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah mereka dari keburukan. Bukankah umat ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla dengan salah satu sifatnya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Lihat, sama kan jawaban Rasulullah dengan firman Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari keburukan, dan beriman kepada Allah. Tadi apa didasari di awal? Al-imanu billah. Di sini ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Taib, Abu Dzar kembali lagi berpikir, kalau ada orang yang nggak bisa ngomong, dia nggak pandai untuk mengajak, kan nggak semua orang pintar berbicara, tidak semua orang ini pintar untuk berkomunikasi. Sudah nggak punya harta, nggak pintar pula komunikasi, kan repot. Gimana dia mau masuk surga dan selamat dari neraka? Apa solusinya? Radhiyallahu ta'ala an Abi Dzar. Abu Dzar ini kembali lagi berpikir dan kembali lagi bertanya. Jadi membuat solusi kepada umat ini, karena Abu Dzar menyadari keadaan umat ini berbeda-beda. Ada yang punya harta, selamat dengan berinfak. Ada yang pintar berbicara, selamat dengan mengajak manusia dan mencegah dari keburukan. Kan begitu. Sekarang kata Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana 'ayyan la yastati'u an ya'mura bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Ya Rasulullah, andai kata hamba tadi ini yang pengen selamat dari neraka ini sudah punya iman, tapi sayangnya hamba ini ayy, orang yang tidak pandai berbicara, la yuhsinul bayan, tidak pandai dia menjelaskan, sehingga dia tidak bisa mengajak manusia kepada kebaikan, tidak pula bisa mencegah manusia dari keburukan. Apa yang harus dilakukan ya Rasulullah? Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yasna'u li akhraq. Lihat, orang ini tadi tidak punya harta, tapi punya keimanan. Kemudian tidak pandai berbicara, tapi ternyata ada solusi lain. Sebagian orang itu kan punya keahlian, tangannya ini Masya Allah ahli, yang ahli kamera, yang ahli membuat sesuatu, yang apa, yang tukang, yang apa, keahlian. Kata Rasulullah, yasna'u li akhraq, membuatkan sesuatu bagi seorang yang tidak bisa bekerja, lumpuh, tidak bisa apa-apa. Nah, dia punya keahlian, tangannya ini Masya Allah. Kan sebagian orang begitu, berbicara susah, harta nggak punya, tapi punya keahlian. Sehingga apa yang dilakukan? Yasna'u li akhraq, membuatkan sesuatu dengan keahliannya ini kepada orang yang membutuhkan, orang yang tak mampu bekerja, yang tidak punya keahlian. Sehingga caranya, lihat Rasulullah SAW memberikan solusi, dan Abu Dzar kembali lagi bertanya. Abu Dzar kembali lagi bertanya. Masya Allah, ini Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Dan bagaimana Rasulullah sabar menjawab pertanyaan Abu Dzar.
Qultu ara'aita in kana akhraq la yastati ay yasna'a syai'an. Ya Rasulullah, andai kata hamba tadi yang mau selamat dari neraka ini juga tidak punya keahlian, bahkan dia juga tidak bisa apa-apa, lalu dia berbuat apa ya Rasulullah? Oh, ini tambah repot ini. Sudah nggak punya harta, nggak bisa berbicara, nggak punya keahlian, terus gimana mau selamat dari neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah azza wa jalla sebutkan, in huwa illa wahyu yuha. Jawaban-jawaban Rasulullah itu wahyu dari Allah. Jawaban-jawaban Rasulullah itu wahyu dari Allah. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya, yaitu Mishkatun Nubuwah, ahadithun nabawiyah, hadis-hadis yang kita dengar, yang kita riwayatkan, itu adalah yang diberi bersama dengan Al-Qur'an. Ini kan hadis. Maka Rasulullah kembali lagi menjawab. Kira-kira apa jawabannya Rasulullah? Qala yu'inu maghluban. Dia nggak punya keahlian. Kalau begitu, ia membantu, ia menolong orang yang terzalimi. Menolong aja. Menolong orang yang terzalimi. Tidak perlu butuh harta, tidak perlu butuh banyak ngomong, tidak perlu butuh keahlian, yang penting pasang badan aja. Ada orang terzalimi pasang badan, dah menolong terzalimi. Gak butuh banyak keahlian buat apa. Yu'inu maghluban, membantu orang yang terzalimi. Kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan ia zalim atau dalam keadaan dia terzalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau mazlum, kalau orang yang terzalimi itu mudah menolongnya, kita tahu semua. Tapi kalau zalim, bagaimana kita menolongnya? Kalau zalim berarti cara menolongnya kita apa? Menghentikan, menghalangi dari kezalimannya. Itu menolong saudara yang berbuat zalim. Itu tadi masuk dalam ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Itu masuk di sana. Sekarang yu'inu mazluman atau maghluban dalam riwayat yang lain. Membantu orang yang terzalimi, tertindas. Ia punya kekuatan, badannya besar, bisa melawan, tapi nggak punya keahlian, tidak punya harta, tidak punya lisan untuk pandai berbicara. Baik, Abu Dzar kembali lagi berpikir. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana dha'ifan. Andai kata dia ini lemah orangnya. Wah, repot lagi nih. Jadi subhanallah, terus bertanya Abu Dzar. Jadi Rasulullah sabar menjawab Abu Dzar. Ara'aita in kana dha'ifan la yastati' an yu'ina mazluma. Andai kata orang ini lemah, tidak bisa menolong orang yang zalim tadi. Ya Allah, sudah nggak punya harta, nggak bisa berbicara, nggak bisa punya keahlian, badannya pun kurus, lemah, ini repot. Terus gimana? Faqala, ini sekarang Rasulullah mulai heran dengan pertanyaannya Abu Dzar. Kata Rasulullah SAW, ma turidu an tatruka fi sahibika min khair. Apa yang tersisa sekarang dari kebaikan? Kata Rasulullah, saya sudah jawab semua nih. Beri sebagian atau sedikit dari harta. Nggak bisa ajak manusia menuju kebaikan dan cegah dari keburukan. Nggak bisa buatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya kalau kamu punya keahlian. Nggak bisa tolong yang menzalimi. Kata Abu Dzar, masih nggak bisa juga. Kata Rasulullah, kalau begitu apa yang kamu sisakan untuk kebaikan untuk dirinya? Semua ini kebaikan, nggak bisa juga. Baik, kalau kata Rasulullah, kalau nggak bisa juga, qala tumsikul adza 'anin nas. Tumsikul adza 'anin nas. Mencegah keburukan diri kita dari apa? Agar tidak tertularkan, agar tidak terdampakkan kepada manusia. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan, maka setidaknya kita mencegah keburukan yang ada pada diri kita. Itu maksudnya Rasulullah. Kamu nggak bisa berbagi, kamu tidak bisa mengucap kata-kata, kamu tidak bisa membuat keahlian apa, kamu tidak juga bisa menolong. Sekarang kamu nggak bisa itu semua itu berbagi. Kalau begitu tugasmu satu, mencegah keburukan yang ada pada dirimu ini, agar manusia tidak terkena dampaknya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang terselamatkan
atau yang menyelamatkan orang-orang lain dari kalangan kaum muslimin dari lisan dan tangannya. Artinya menahan, lisannya ditahan, tangannya ditahan. Baik. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi. Tapi kali ini pertanyaannya sudah beda, karena Rasulullah tadi sudah mengatakan sudah nggak ada lagi kebaikan. Kalau masih ada tersisa hanya tinggal satu ini, yaitu menahan dan mencegah keburukan yang engkau miliki. Dah nggak ada lagi. Kalau begitu Abu Dzar bertanya hal yang lain. Faqultu ya Rasulullah, idza fa'ala dzalika dakhala al-jannah? Kata Abu Dzar, kalau dia melakukan itu, apakah dia masuk surga? Ya Rasulullah, idza fa'ala dzalika dakhala al-jannah. Kalau ia melakukan, mengamalkan itu, maksudnya itu tadi yang ditanyakan, salah satunya atau seluruhnya, apakah dia akan masuk surga? Baik, tadi kan pertanyaan di awal apa? Terselamatkan dari neraka. Pertanyaan yang kedua ini apa? Kalau begitu sudah beriman tadi dan memiliki amalan tadi, sudahlah paling nggak bisa, dia paling bisanya cuma mencegah keburukan, apakah bisa masuk surga? Karena ada suatu kaum, suatu kelompok manusia yang Allah selamatkan dari neraka, tapi Allah tidak izinkan masuk surga. Sesaat tentunya, sesaat, tidak lama. Itu yang disebut dengan Ashabul A'raf. Kalau kita mengenal ada namanya Suratul A'raf. Suratul A'raf ini berbicara tentang Ashabul A'raf. Mereka disebutkan oleh tafsir adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya itu seterata, sejajar. Maka Allah tidak masukkan neraka, tidak pula dimasukkan surga, di tengah-tengah. Jadi kalau melihat penghuni neraka, berlindung kepada Allah. Melihat penghuni surga, ingin masuk dalam surga. Abu Dzar tidak ingin hanya sebatas terselamatkan dari neraka, tapi nggak bisa masuk surga. Inginnya apa? Selamat dari neraka dan apa? Masuk juga ke dalam surga. Itu keinginan Abu Dzar. Maka lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Qala ma min muslimin yaf'alu khaslatan min haula illa akhadat bi yadihi hatta tudkhilahu al-jannah. Tidaklah setiap muslim mengamalkan salah satu dari yang aku sebutkan tadi, kecuali ia akan dibawa tangannya ini menuju surga. Tidak ada seorang muslim yang mengamalkan salah satu yang aku sebutkan tadi, kecuali tangannya akan digandeng, dibawa untuk masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah tidak menyebutkan salat, wala sedekah, wala zakat, wala yang lain semua. Karena kita tahu itu sudah bagian dari kewajiban kita. Dari sholat, dari puasa itu sudah kewajiban. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan bahkan hal-hal yang kaitannya, kebaikannya itu berkaitan dengan keumuman masyarakat, hubungan seorang mukmin dengan masyarakat. Nah, coba kita lihat tadi jawabannya Rasulullah dari awal. Setelah Rasulullah mulai dengan al-imanu billah, kemudian apa? Bersedekah walaupun sedikit. Taib. Memberikan pemberian walaupun sedikit ini kebaikannya kembali kepada siapa? Kepada keumuman masyarakat. Jadi Rasulullah SAW dalam jawaban-jawaban beliau dari awal sampai akhir sangat memperhatikan di sini amalan-amalan yang itu bermanfaat untuk manusia. Bukan hanya menjaga hubungan dirinya dengan Allah, karena itu sudah dijaga dengan al-imanu billah. Itu sudah menjadi pondasi. Tapi amalan selanjutnya Rasulullah tidak menyebutkan salat. Salat itu hubungan hamba dengan Rabbnya. Manfaatnya hanya kembali pada dirinya. Siam juga demikian. Tapi Rasulullah sebutkan yurdahu mimma atau yardahu mimma razaqahullah. Memberi sekalipun yang sedikit dari apa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu agama dinun, ibadah wa muamalah, agama yang mengatur peribadatan juga mengatur
pergaulan, permuamalahan, hubungan sesama. Jadi bukan hanya mengatur sholat, bukan hanya mengatur puasa, bukan hanya mengatur haji, tapi juga mengatur bagaimana seorang muslim ini bermanfaat untuk manusia. Makanya kata Rasulullah SAW, seorang muslim yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan-gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul dan tidak bisa bersabar dari gangguan-gangguan manusia. Kenapa? Karena seorang muslim itu dimanapun ia tinggal, dia akan memberikan manfaat. Ia akan memberikan manfaat. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana seorang muslim itu memberikan manfaat untuk sekitarnya, memberikan hartanya. Nggak bisa ya sudah mengajak orang kepada kebaikan, nggak bisa membuat sesuatu yang itu sesuai dengan keahliannya, nggak bisa, masih banyak cara. Setidaknya kalaupun nggak bisa, pada akhirnya yang penting tidak mengganggu manusia. Lihat dari jawaban Rasulullah, kita melihat Rasulullah SAW mengarahkan Abu Dzar dari apa? Dari sisi muamalah. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Kita tadi kan diceritakan di awal, Abu Dzar ini backgroundnya apa? Itu tadi, perampok, pemberontak, yang hubungan dengan manusia baik atau nggak baik? Nggak baik tentunya. Makanya ini salah satu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat itu melihat keadaannya. Orang ini itu masalahnya di mana? Oh, Abu Dzar ini nggak masalah dalam keberaniannya, dalam istiqomahnya, dalam hubungannya dengan Allah, nggak ada masalah di situ. Tapi bisa jadi karena hubungan di masa lalunya ini nggak baik dengan orang, sehingga Rasulullah ingin memperbaiki Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga memperbaiki diri kita. Setiap kita memiliki masalahnya masing-masing. Oh, ada orang yang masalahnya memang hubungan dengan Allah bermasalah. Ada yang lain hubungan dengan manusia bermasalahnya. Sehingga orang-orang yang hubungannya dengan Allah itu baik, tapi bermasalah dengan hubungannya dengan manusia, belajarlah dari pertanyaan-pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini lihat, dan tentu di sini akan ada banyak faidah yang kita ambil. Ini sudah waktunya Isya, azan dulu begitu? Enggak. Azan dulu, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjutkan tentang hadisnya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda. Sekali lagi untuk mengingatkan, jawaban-jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar itu adalah jawaban yang sangat pas dari orang yang bertanya. Dan ini pelajaran yang berharga bagi seorang guru, bagi seorang yang ditanya. Ketika ia memberikan jawaban, maka jawaban itu harus diukur matang-matang siapa yang akan menerimanya, sehingga dari jawaban itu benar-benar menghasilkan suatu amal yang manfaat. Abu Dzar jangan ditanya tentang salatnya, Abu Dzar jangan ditanya tentang puasanya, Abu Dzar jangan ditanya tentang ketaatan hubungan dengan Rabbnya. Karena Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ardah, masuk Islamnya pun tidak perlu permusuhan dengan Rasulullah dulu. Datang mencari Rasul, langsung masuk Islam. Jadi nggak ada ceritanya Abu Dzar memusuhi Rasulullah dulu baru kemudian masuk Islam. Abu Dzar mudah masuk Islamnya. Allah berikan kemudahan. Tapi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu membutuhkan amalan. Yang mungkin Abu Dzar ini menganggap mungkin ini remeh amalan ini. Tapi ternyata Rasulullah SAW justru menunjukkan amalan-amalan yang mungkin bisa jadi di pandangan Abu Dzar amalan ini remeh, dan mungkin juga di pandangan sebagian kita. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran yang berharga bahwasanya iman itu bukan hanya sebatas keyakinan, dan iman itu bukan hanya sebatas hubungan hamba dengan Allah. Tapi bagian dari iman adalah hubungan hamba dengan hamba-hamba lainnya.
Bagian dari iman adalah hubungan bagaimana seorang mukmin dengan orang-orang beriman lainnya. Ini bagian dari iman. Sehingga salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari adalah a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Itu salah satu zikir di pagi dan petang. Apa itu doanya? A'udzubika min syarri nafsi. Ini doanya panjang tentu, ini potongan yang terakhir. Awalnya Allahumma alimal ghaibi wasyahadah sampai terakhir. Di akhir doa itu Rasulullah mengajarkan a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan jiwaku, keburukan-keburukan diriku. A'udzubika min syarri nafsi. Wa min syarri syaitani wa syirki. Dan aku juga berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan syaitan dan bala tentaranya. Kemudian wa an aqtarifa ala nafsi su'an. Aku juga berlindung kepadamu agar aku tidak melakukan keburukan yang itu berdampak keburukan pula padaku. Au ajurrahu ila muslim, atau aku membawa keburukan ini kepada seorang muslim. Lihat, atau membawa keburukan ini seorang muslim. Jadi tidak cukup seseorang itu menjadi seorang yang saleh di dalam dirinya, tapi ia juga apa? Muslih, memberikan kebaikan untuk orang lain. Makanya salah satu kunci keamanan dari azab Allah Azza wa Jalla adalah adanya orang-orang yang selalu memperbaiki manusia. Selama ada orang-orang memperbaiki manusia, maka Allah akan berikan keamanan. Kecuali antara yang memperbaiki dengan keburukannya lebih banyak keburukannya merajalela, ini juga dikhawatirkan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Tidak mungkin Allah itu membinasakan suatu kaum dan di dalamnya itu ada orang-orang yang muslih, memperbaiki. Jadi nggak cukup kita soleh sendirian, baik sendirian, yang lain biarkan. Tidak. Ini salah satu bentuk keimanan. Keimanan membuat kita menjadi satu kesatuan. Apa yang kita rasakan harus dirasakan juga orang beriman lainnya. Ketika orang beriman ini kurang, maka kita juga harus merasakan kekurangan dan kita bisa melengkapinya. Ketika ia butuh, maka kita juga bagaimana caranya kita memenuhi keperluan dan kebutuhannya. Sehingga orang-orang beriman itu satu rasa. Hubungan dengan orang-orang beriman lainnya terjaga. Bukan hanya sebatas hubungannya dengan Allah. Makanya lihat, ketika Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna aw qala bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu 60 sekian atau 70 sekian. A'laha qaulu la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, iman yang paling minimal ini, yang paling rendah itu imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalanan. Tapi menyingkirkan ini untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan manusia. Sedangkan ucapan la ilaha illallah kebaikan dirinya. Rasulullah menggabungkan, lihat, hubungan seorang hamba dan Rabbnya harus tetap dijaga, tapi tidak cukup. Ia juga harus menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang beriman. Di sini dicontohkan Rasulullah mengatakan keimanan itu bertingkat-tingkat. Paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Paling rendah menyingkirkan hal yang menghalangi jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan salah satu yang menjadi bagian dari iman adalah rasa malu. Sehingga kalau kita melihat Rasulullah SAW dengan muamalahnya, dengan pergaulannya, dengan hubungannya, maka kita akan melihat seseorang yang sangat menakjubkan.
Tapi ketika ia juga sedang berkhalwat dengan Rabb-nya, kita juga akan melihat seorang hamba yang menakjubkan. Bukan hanya hubungan dengan manusia saja yang dijaga, tapi juga hubungan dengan Allah. Bukan hanya dengan hubungan Allah saja yang dijaga, tapi juga hubungan dengan manusia. Sehingga ia seimbang. Hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan manusia juga baik. Itu salah satu ciri orang beriman. Makanya Rasulullah menjawab tadi. Dan ingat, kita ini memiliki iman. Dan iman itu tingkatan-tingkatannya bukan hanya sebatas ucapan, bukan hanya sebatas keyakinan, tapi juga ada amal. Makanya Abu Dzar tadi bertanya, awa ma'al imani min amal? Apakah bersamaan dengan keimanan, maksudnya keyakinan di hati itu ada amalan enggak? Ada. Lalu Rasulullah menyebutkan satu, nggak bisa satu lagi, nggak bisa satu lagi. Berarti keimanan itu tidak hanya cukup keyakinan yang tertancap di hati, tapi juga harus membuahkan amalan-amalan yang nyata. Salat bagian dari amal, berbakti kepada orang tua juga bagian dari amal, puasa adalah bagian dari amal, menyapa saudara seiman juga bagian dari amal. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Ini lihat bagaimana Rasulullah SAW menjawab pertanyaan-pertanyaannya siapa? Abu Dzar. Makanya kalau kita melihat dalam Al-Quran, seringkali Allah menyebut apa? Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Padahal para ulama membahas sebenarnya amal itu bagian dari iman. Tapi kenapa disebutkan amilus salihat? Agar orang itu tidak salah paham. Yang penting hatinya baik, yang penting beriman. Amalnya kayak apa? Yang penting hatinya hati malaikat, kelakuannya seperti setan. Nggak bisa begitu. Memang benar kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di hati. Al-imanu ma waqara fil qalbi, keimanan itu yang tertancap di hati. Tapi kata Rasulullah, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amalan. Karena dari mana kita tahu orang ini beriman atau tidak beriman? Kalau ia hanya mengaku di hati, saya beriman, tapi di hati tampakkan keimananmu. Kalau engkau beriman, maka tampakkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani, la yazni mu'min, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu melakukan zina dari kalangan orang beriman ketika sedang melakukan zina itu dalam keadaan beriman. Karena ini tidak membuktikan keimanannya. Maksudnya keimanan yang diaku-aku tadi dalam hatinya ini tidak tertampak dalam amalnya. Begitu juga ketika minum khamar, begitu juga ketika mencuri. Kata Rasulullah, tidak mukmin, tidak beriman. Maksudnya iman yang tadi di dalam hati ini tidak tampak dalam perilakunya. Sehingga inilah bagaimana Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ardah. Nah, makanya kita lihat Abu Dzar radhiyallahu taala ini gimana amalnya dia. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ardah pernah memiliki sedikit masalah dengan beberapa sahabat. Kemudian masalah ini terus berlanjut, dilaporkan kepada khalifahnya pada waktu itu Utsman bin Affan, dan pada waktu itu yang bermasalah dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Akhirnya Utsman memanggil Abu Dzar. Tapi ketika dipanggil Abu Dzar ini masih menjadi perbincangan. Akhirnya Abu Dzar mengatakan, kalau begitu biarkan aku menyendiri. Maka di akhir hayatnya Abu Dzar itu jauh meninggalkan seluruh banyak manusia. Kenapa? Karena tadi, apa tadi sabda Rasulullah yang terakhir? Apa tadi sabda Rasulullah yang terakhir? Kalau kamu nggak bisa melakukan itu semua, maka apa? Mencegah dirimu dari keburukan. Itu kan? Makanya Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, dia ini di sebelum ketika Rasulullah SAW masih bersama Abu Dzar, katanya Abu Dzar ini akan mati dalam keadaan sendirian. Akan mati dalam keadaan sendirian. Dan itu misdaqu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hayatnya Abu Dzar ini menyingkir dari banyak manusia dan ia hanya menyembah kepada Allah sampai ia bertemu dengan Rabb-Nya. Karena itu pada akhirnya yang ia bisa lakukan di akhir hayatnya. Lihat, dari jawaban membuahkan hasil amal,
Bukan orang lain yang diceritakan padanya kisah ini, tapi melainkan ia yang menceritakan, mengamalkannya sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Maka tanggung jawab orang yang sudah mendengarkan sabda-sabda Rasulullah adalah mengamalkan. Tujuan dari ilmu itu beramal. Kalau seandainya ilmu kita ini tidak menghasilkan amalan, untuk apa kita berilmu? Justru banyaknya ilmu itu bisa menjadi malapetaka, bisa menjadi bumerang bagi orang yang memilikinya. Kenapa? Karena Allah akan mengatakan dengan mudahnya, kamu kan sudah tahu hukumnya, kenapa kamu masih melanggar? Kalau orang yang nggak tahu, saya nggak tahu ya Allah, itu akan lebih ringan. Tapi kamu tahu hukumnya? Tahu. Kenapa kamu masih melakukan? Kamu tahu hukumnya? Tahu. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Sehingga apa? Ilmunya itu menjadi malapetaka. Tapi di sisi yang lain, kalau begitu saya nggak usah menuntut ilmu. Kenapa? Karena nanti kalau menuntut ilmu konsekuensinya saya nggak bisa beramal. Lah ini repot lagi. Ada sebagian orang begitu, saya menjadi orang bodoh aja. Nanti karena kalau saya jadi orang yang pintar, itu banyak tuntutan. Nah ini juga repot. Orang beriman itu tidak lari dari satu masalah menuju masalah yang lain. Orang beriman itu lari dari satu masalah menuju solusi. Solusinya apa? Tetap belajar, tetap istiqamah dalam menuntut ilmu, dan tetap berusaha berupaya untuk mengamalkan ilmunya. Butuh proses? Tidak masalah, ada proses. Butuh tahapan? Tidak masalah, ada tahapan. Semuanya berproses, semuanya bertahap. Tapi kita yakin setiap orang yang bertahap dan berproses dan sungguh-sungguh, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh di jalanku, aku akan berikan jalannya kepadanya. Yakin. Yang penting berproses, yang penting kita punya kejujuran dalam diri kita. Saya harus berubah. Hari esok saya harus lebih baik daripada hari kemarin. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan usianya dan diperbaiki amalannya. Amalnya semakin baik. Sebelum menuju dan bertemu Allah, amalnya semakin sempurna. Itu proses. Itu proses. Bukan berarti ketika proses ini nggak boleh dia melakukan salah. Biasa namanya proses. Sahabat-sahabat Rasulullah juga melalui itu, sehingga sampai pada akhirnya mereka menjadi nujumun yuqtada, para bintang, para orang-orang yang mulia yang kita ikuti jejak mereka. Kenapa? Mereka jahadu fina, mereka ini bersusah payah, mereka ini berupaya dengan sungguh-sungguh, sampai pada akhirnya Allah Azza wa Jalla berikan jalan dan hidayahnya. Sehingga kita ini juga butuh proses. Siapa di antara kita yang dilahirkan dalam keadaan memiliki seluruh ilmu tentang agama ini? Tidak ada. Tapi semuanya proses. Sekalipun pada akhirnya kita ini hanya bisa mengamalkan sebagian dari ilmu kita, tapi kita sudah berusaha. Selama kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berupaya dengan sungguh-sungguh, kita jujur di hadapan Allah, sudah berusaha, maka semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni, memaafkan hal-hal yang terluputkan, terlewatkan dari diri kita yang belum kita bisa mengerjakan dari kebaikan-kebaikan itu. Tapi yang penting adalah kita jujur. Yang penting kita mau mulai bergerak, berjalan, proses. Kemudian istiqamah sampai Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita bertemu dengannya. Makanya sebagian ulama mengatakan yang terpenting itu bukan bertemu dan sampai kepada Allah, tapi yang penting itu engkau mati, wafat dalam keadaan berproses tadi. Sekalipun engkau mati tapi dalam keadaan proses, itu lebih baik ketimbang melihat tujuannya jauh sekali, saya kelihatannya nggak bisa sampai sana, ya sudah balik mundur aja. Ini repot. Ingat ya bagaimana keadaan seseorang dari kalangan umat terdahulu yang membunuh 99 sampai 100, tapi sudah melalui apa? Proses. Meninggalnya di mana? Sedang proses, belum sempurna taubatnya. Kan disyaratkan taubatnya apa? Kamu kalau mau taubat harus pindah ke negeri ini, baru diterima taubatmu. Belum sampai di negeri yang itu menjadi syarat untuk pertaubatan, di tengah-tengah jalan wafat, meninggal. Tapi dia dalam keadaan apa? Proses.
Ketika dalam keadaan proses ini pertaubatan, maka Allah Azza wa Jalla ampuni dan Allah masukkan ke dalam surga. Maka inilah bagaimana kita ini dalam kehidupan ini butuh memang proses. Kita nggak bisa menafikan, nggak ada ceritanya orang berubah langsung sesaat menjadi orang yang hebat, nggak ada. Semuanya proses. Hari ini belum bisa sholat malam 11 rakaat, sholat malam mulai dari 2 rakaat, tidur lagi nggak masalah. Hari ini belum bisa terbangun di akhir malam, sholat witir di awal malam, nggak masalah. Hari ini masih belum bisa full sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sholat yang bisa kira-kira berjamaah, kita sholat berjamaah. Nanti proses ini akan menyampaikan pada hasil yang akan memuaskan sisi Allah Azza wa Jalla, memuaskan diri kita di akhir hayat. Kan kata Rasulullah, kullum muyassarun lima khuliqalah, setiap dari diri kita ini dimudahkan kepada jalannya masing-masing. Makanya kalau kita nampaknya setiap buat kebaikan ini kok mudah, sekalipun berproses, bertahap, maka bersyukur. Harapan kita, harapan setiap dari kita, kalau diberikan kemudahan dalam setiap kebaikan, itu harapannya adalah kita ini termasuk orang-orang yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla sebagai penghuni surga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa lama-lama karena masih melanjutkan perjalanan pulang. Dan besok pagi harus banyak aktivitas bersama santri, sehingga tidak bisa lama-lama karena sudah lama saya di Jawa Timur ini. Dari semenjak hari Jumat, Sabtu, kemudian Ahad, hari ini sudah malam Senin, besok sudah harus beraktivitas bersama santri, sehingga mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang penyampaian, kurang sopan, kurang beradab dan seterusnya. Ada kekurangan itu murni dari kesalahan saya, kekurangan saya dan dari syaitan, dan ada kebaikan, ada hal yang bermanfaat, itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.